2 dan kelas 12 IPS 2. Sebelumnya kita akan perkenalkan setiap anggotanya ya. Saya Aldi. Saya Nova. Saya Aulia. Saya Nela. Saya Satria. Nah, kalian pasti penasaran kan di sini kita mau ngapain? Kita tanya-tanya dulu yuk. Kita mau ngapain sih? Jadi buat teman-teman UTBK yang lupa nih sama soal yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, kita bakal bahas lagi nih soalnya ya. Kita mau dikulik lagi karena pasti teman-teman yang GPR juga bakal lupa sama beberapa soalnya kelas 10. Iya betul banget. Jadi di sini kita bakal ngejelasin beberapa materi fundamental matematika yang pastinya penting banget buat di UTBK. Oke. Cekidot. Jadi teman-teman di sini saya bakal ngejelasin soal tentang SPL ini. Jadi di sini soalnya yaitu dalam sebuah kompetisi matematika, skor total ditentukan dari 7 soal. Yang pertama mudah dengan variabel x, sedang dengan variabel y, dan sulit dengan variabel z. Tim A menjawab soal benar, 5 soal mudah, 3 sedang, 2 sulit dengan total skor 34. Tim B menjawab benar 2 soal mudah, 4 sedang, dan 3 sulit dengan skor 35. Lalu tim C menjawab soal benar, 4 mudah, 2 sedang, dan 4 sulit dengan total skor 40. Tentukan berapa skor untuk satu soal kategori sulit. Jadi teman-teman di sini diketahui bahwa kalau soal yang mudah itu dengan variabel x, lalu soal sedang dengan variabel y, dan soal sulit variabel z. Jadi di sini diketahui kalau tim A menjawab 5 soal mudah, 3 soal sedang, dan 2 soal sulit dengan total skor 34. Lalu tim B menjawab 2 soal mudah, 4 soal sedang, dan 3 soal sulit dengan total skor 35. Lalu tim C menjawab 4 soal mudah, 2 soal sedang, dan 4 soal sulit dengan total skor 60. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ini tuh persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah di persamaan 3 ini kita bisa bagi lagi menjadi 2x tambah y tambah 2z dengan skor 20. Jadi di sini yang ditanyakan itu tentukan berapa skor untuk satu soal sulit. Jadi di sini kita akan tuliskan persamaan ininya dulu. 20 dengan persamaan satunya yaitu, karena di sini kita akan mengeliminasi variabel y, kita akan kalikan dulu variabel y yang di atas dengan kali 3. Yang di bawahnya ditulis sebenarnya 6x ditambah 3 di sini sama kan dari 1, 5x tambah 3y ditambah 5x ditambah 34. Salah, ini bukan 20 tapi 60. Tapi kita akan berhenti di sini jadi x, di sini akan jadi kita akan tambah ke variabel variabel z tambah variabel z. Jadi ini kan bukan jadi persamaan material. Lalu sama dengan 35. Nah karena di sini kita juga akan mengeliminasi variabel y, jadi yang atasnya akan dikalikan dengan 4. Ini kalikan dengan 1. Nah, ada x sama 4 ya. Ditambah 8x sama dengan 40. Kemudian 2x sama dengan 4 ya. Ditambah 3 dengan 35. Ditambah nanti 6x ditambah lagi 5 sama dengan 45. Ini jadi nah, kita jadi di sini persamaan itu kita diketahui kalau x sama dengan 26 dikurang 4 z sama segi itu persamaan 4, 6x ditambah 5z sama dengan 45, jadi 6 kali 26 dikurang 4z ditambah 5z sama dengan 45. 4z ditambah 5z ditambah 45, jadi 156 dikurang 19z sama 45. Kita ulaskan yang 45 ini ke 45. Jadinya minus 19 45 dikurang 156 itu jadi minus 111. Ini minus 19. Kita di sini dibagi minus 9 ya, biar x-nya sendiri. Ini dan sama dengan minus 1 itu apa? 19 atau
aku soal sulit itu bernilai 6. Jadi gimana nih teman-teman? Sudah ngerti belum? Kalau belum ngerti, boleh langsung belajar dari awal sampai ngerti lagi. Halo teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan soal tentang sistem ketidaksamaan variabel. Lalu di sini ada soalnya, yaitu seorang pedagang menjual dua jenis buah berupa dua jenis buah yaitu apel dan jeruk. Lalu di sini ada harga apel sebesar 4.000 per kilogram. Lalu harga jeruk 5.000 per kilogram. Uang yang dimiliki pedagang tersebut paling banyak sebesar 24.000 rupiah. Lalu di sini ada jumlah buah yang dibeli tidak akan lebih dari 10 kg. Jika X sama dengan kilogram apel, lalu Y kilogram jeruk, maka di sini harus menerapkan daerah penyelesaian dan sistem ketidaksamaan tersebut. Lalu di sini kita akan mencari jawabannya, ya teman-teman. Ini salah satu penyelesaiannya yaitu membuat model matematika. Lalu di sini setelah membuat model matematika, di sini yang akan diperoleh adalah di sini ada batas uang. Lalu kita sekarang 4.000 X ditambah 2.000 Y. Lalu kita tulis kurang dari 24.000. Lalu yang kedua ada batas jumlah uang. Caranya yaitu X tambah Y kurang dari 10. Lalu yang ketiga ada syarat variabel. Caranya yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari 0 sehingga sistem kesamaannya adalah X ditambah 2.000 Y kurang dari 4.000. Lalu X tambah Y kurang dari 10. Lalu di bawahnya X lebih dari 0. Lalu yang terakhir di sini Y lebih dari 0. Jadi segitu aja teman-teman penyelesaian soal dari sistem ketidaksamaan variabel dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, nah kalau di sini saya akan menjelaskan tentang barisan ganda matematika. Yang dimana soal itu, suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Pada tahun berikutnya, produksinya turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Pada tahun keberapa perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang? Nah, yang kita cari itu kan tadi 3.000 unit. Jadi ini belum diketahui ya teman-teman. Nah, pertama kita akan menulis 5.000 karena 5.000 itu angka yang sudah kita bahas tadi. Nah, setiap tahun itu karena produksinya menurun, kita tuh harus mengurangi setiap tahunnya 80. Jadi di berikutnya itu pasti akan berkurang, yaitu 1920 sampai 3.000. Nah, kita juga bisa menyebutnya sebagai U1, U2, U3, dan ini yang kita belum ketahui, kita bisa sebut dengan UM. Kita langsung jawab. Jawabannya itu kita harus menulis dulu di sini tuh A, atau kita bisa lihat dari yang angka pertama yang kita ketahui. Jadi A itu 5.000 dan B itu adalah dimana di sini tuh 80 yang berkurang setiap tahunnya.
Jadi di sini kita tuh menulis A 5.000 dan B itu negatif 80 karena mengurangi. Dan di sini ada rumusnya. Rumusnya dari yang UN kita cari itu A tambah dalam kurung N minus 1 dikali B. Jawabannya kita akan hitung bareng-bareng ya. Karena di sini UN itu kita simpan ini ya. Sama dengan A ada di sini. Dan N kita masih belum ketahui, jadi kita tulis lagi N min 1 dan jangan lupa dalam kurungnya. Dan B kita tulis yang min 80. Nah, jadi di sini tuh kita harus menghitung terlebih dahulu, tetapi perhitungannya itu kita harus mencari bilangan dulu yang sama. Bilangan yang sama di sini terdapat ada 3.000 dan 5.000. Jadi 5.000 dipindah keluaskan yang awalnya positif menjadi negatif ya teman-teman. Nah, kalau di sini cara menghitungnya itu 80 dikali N dan 80 dikali 1. Kedua ini tuh dikali ya. Nah, hasilnya itu min 80 N. Tetapi di sini masih ditulis 80-nya. Jadi 80 plus 80. Nah, kedua ini dihasilkan di mana 3.000 dikurang 5.000 sama dengan min 2.000. Kedua ini juga masih ditulis kembali ya. Kita tarik ke sini karena tidak. Dari yang kedua ini kita tukar luas lagi. Karena ini ada N, ini ditaruh di belakang. Nah, 80 ini dipindahkan ke depan yang menjadi negatif karena awalnya itu positif ya. 80 N-nya ditulis kembali. Negatif dikurang negatif sama dengan positif, dimana menjadi 2000 ditambah 80 yang hasilnya itu 2080. Ini tulis kembali. Nah, di sini tuh kita cuma perlu memindahkan N mencari N. Nah, mencari N itu melalui pembagian. Karena di situ N-nya itu di belakang, kita taruh di depan. Dan bilangan kedua ini menjadi negatif, dimana kita harus membaginya. Yang hasilnya itu sama dengan 26. Nah, jadi ini jawabannya teman-teman. Sama nggak sama yang kalian hitung? Terima kasih ya. Halo teman-teman semua, di sini kita bakal bahas jarak titik ke titik tengah. Jadi soalnya itu diketahui titik A dalam kurung 2,4 dan titik B itu di dalam kurung 8,10. Jika C adalah titik tengah AB, maka jarak AC adalah, jadi kita bahas gitu. Oke, di sini tuh ada pilihan ganda yang dimana mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton boleh banget dicoba dulu sendiri jawabannya. Nanti kita bahas bareng-bareng apa sih jawaban yang benarnya, oke? Oke, jadi caranya itu C itu dalam kurung 2 ditambah 8 sama dengan per 2 ditambah 4 ditambah 10 per 2 di dalam kurung tutup. Kenapa? Itu bisa dilihat dari 2 dan angka 8 yang itu di depannya, dan 4 itu sama angka 10 yang di belakangnya. Jadi yang di depan itu ditambah sama yang di depan di per 2 ditambah 4 plus 10 per 2. Gimana sih jawabannya? Jadi sama dengan dalam kurung 5,7. Terus karena itu kita nyarinya itu jarak, jadi kita hitung dulu jaraknya berapa. Aja ya. Jaraknya itu sama dengan AC sama dengan 5 dikurangi 2 terus kuadrat ditambah dalam kurung 7 kurangi 4 kuadrat. Nah,
Terus kita hitung, itu hasilnya 9 ditambah 9 terus sama dengan 18. Terus jadi ini tuh hasilnya sama dengan 3 akar 2. Jadi mana 3 akar 2 itu sama dengan 4 kalau misalkan kita kecil. Jadi jawabannya ada di nomor B, itu 4. Jadi gimana nih teman-teman yang di rumah, jawabannya benar atau salah? Kalau misalkan salah, apa? Kita bakal lihat soal yang lain yang dimana mungkin soalnya bakal lebih mudah. Halo teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan soal tentang pencacahan. Di sini ada pertanyaan, itu sebuah panitia yang terdiri dari 5 pria dan 4 wanita. Jika panitia tersebut harus terdiri dari paling sedikit 2 wanita, tentukan banyak panitia yang mungkin. Sebelum kesalahannya, sebaiknya mencari diketahuinya dan ditanyakannya terlebih dahulu. Yang diketahuinya yaitu jumlah anggota panitia adalah 3 orang dan 5 pria dan 4 wanita. Ditanyakannya adalah tentukan banyak panitia yang mungkin. Rumus yang digunakan yaitu rumus kombinasi yang seperti N minus N. Rumus yang digunakan adalah rumus ini. Jawabannya yang pertama itu empat per 2 sama dengan 4 kali 3 2 kali 1 dijumlahkan ininya 12 terus dijumlahkan menjadi 6. Terus berikutnya itu memilih satu pria dari 5 pria. Itu 5 per 1 sama dengan 5. Setelah menemukan keduanya, mengalihkan hasil pilihan itu 6 kali 5 sama dengan 30. Sehabis menemukan keduanya, memilih tiga wanita dari 4 wanita. Itu 4. Angka berikutnya menjumlahkan semua kemungkinan, yaitu 30 ditambah 4 sama dengan 34. Kesimpulannya banyak susunan panitia yaitu 34 kemungkinan. Ya, bagaimana teman-teman dan materi kita